Tuhan tidaklah menepati janjinya. Ada sepasang suami istri yang sedang mengalami kegoncangan dalam kehidupan keluarga. Mereka datang kepada konselor perkawinan untuk konsultasi pada orang-orang yang dulu mempersiapkan mereka untuk berkonsultasi sampai menghadap pastor yang memberkati pernikahan mereka untuk membicarakan rencana bisa rancang. Lalu hanya ada satu jawaban dari orang-orang yang mendampingi mereka. Jawaban apa? Mereka mengatakan, ingat, ketika menikah kalian mengucapkan janji demi Allah dan demi Injil suci ini. Dan mengucapkan janji itu bukan hanya di hadapan orang-orang, di hadapan imam, tetapi mengucapkan janji di hadapan Allah. Pak Sutri yang sedang bergejolak itu akhirnya menyadari bahwa janji pernikahan mereka benar-benar mereka ungkapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan Injil suci. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak kali orang muda ingkar janji meskipun telah berjanji di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan hidup membiara, hidup selibat, banyak juga orang-orang yang ingkar janji. Para imam, biarawan-biarawati, calon-calon imam seringkali ingkar janji. Juga dalam kehidupan keluarga, Pak Sutri seringkali ingkar janji perkawinan mereka. Para birokrat pemerintah juga seringkali lupa akan sumpah janji jabatan mereka. Lalu ketika orang tidak setia pada janji yang diikrarkan, ia selalu hidup dalam bahaya, bisa meninggalkan apa yang dia sudah janjikan di hadapan Tuhan, atau juga bisa melakukan hal-hal yang kurang diinginkan. Lalu pertanyaannya, lalu siapa yang paling setia memegang janji? Yang setia secara sempurna memegang janjinya tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Ia menepati janjinya kepada manusia. Diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur, dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan darinya. Hal yang sama juga oleh Nabi Yesaya. Tuhan sendiri melalui Nabi Yesaya berjanji, sesungguhnya waktunya akan datang, aku akan menepati janji yang telah katakan kepadamu, kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalau kita perhatikan dari cerita tadi, Pak Sutri tadi, boleh dikatakan bahwa manusia di hadapan Tuhan boleh berjanji, tetapi sejauh janji itu tidak terjadi komitmen pribadi, tidak terjadi komitmen bersama yang jelas dan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka komitmen ini, janji ini akan tinggal janji. Kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah berpisah, sudah saling meninggalkan, maka janji tinggal kenangan. Dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, Santo Petrus dalam bacaan kedua membantu kita untuk membangun harapan akan janji Tuhan yang hari-hari ini kita persiapkan kedatangannya. Tuhan memiliki waktu yang istimewa yang berbeda dengan kategori waktu manusia.
Dan dikatakan dalam awal bacaan kedua hari ini, Petrus berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Waktu untuk menanti kedatangan Tuhan tidak sama dengan waktu dalam perhitungan manusia. Kita ingat bacaan minggu yang lalu, kita diminta untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya akan datang. Tapi yang pasti Tuhan akan datang pada waktunya. Apa yang diungkapkan oleh Petrus dalam suratnya ini merupakan sebuah janji Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki harapan yang pasti kepada Tuhan, karena Ia setia pada janjinya. Manusia boleh lalai dengan perjanjian dengan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri tidak akan pernah mengingkari janjinya. Petrus juga menasihati kita supaya dalam masa persiapan, masa Advent ini, kita selalu siap menaati Tuhan sambil menanti kedatangannya. Hari Tuhan tiba-tiba datang seperti pencuri, dan dunia ini akan berlalu. Tuhan akan menganugerahkan langit dan bumi yang baru. Sikap yang harus diambil oleh setiap orang itulah sikap siap sedia. Sikap yang harus diambil oleh setiap orang itulah sikap berjaga-jaga. Lalu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menepati janjinya untuk menyelamatkan kita? Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita dibantu oleh penginjil Markus untuk memandang figur Yohanes Pembaptis yang setia kepada Tuhan dan janjinya. Yohanes adalah utusan Tuhan yang mendahului mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskannya bagi Tuhan. Semangat pertobatan menjadi seruan yang paling penting pada masa-masa ini. Seperti yang diungkapkan oleh Yohanes, pertobatan ditandai dengan kesediaan untuk dibaptis dengan air sebagai lambang pertobatan. Yohanes juga tampil sebagai pribadi yang sederhana, tampil sebagai nabi yang rendah hati. Ini merupakan sikap batin yang harus dimiliki oleh setiap orang pada masa penantian ini. Yohanes Pembaptis sudah berhasil melakukannya ini, dan kita semua juga sedang berjuang dalam pesiaran hidup kita. Kita masih berjuang untuk melakukan teladan yang diambil oleh Yohanes Pembaptis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sejalan dengan Injil hari ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama juga menyadarkan kepada kita, kepada umat Israel, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ajakan ini merupakan sebuah hiburan bagi bangsa Israel agar mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Hiburan bagi mereka sebagaimana yang terungkap dalam bacaan pertama, hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan dari akan berakhir, bahwa keselamatannya sudah ada di depan. Mereka akan diampuni, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Dan Nabi Yesaya juga mengingatkan kita untuk
membangun semangat pertobatan, supaya Tuhan yang datang sungguh-sungguh kita terima dengan baik, kita terima dengan layak dalam hati kita masing-masing. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari Minggu Advent kedua ini menyadarkan kita untuk menantikan Tuhan dengan komitmen pribadi untuk setia pada janji-janji hidup kita. Sebagai suami istri, setia pada janji kita yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Sebagai imam, setia pada janji kita untuk komitmen hidup di hadapan Tuhan dalam pelayanan. Sama juga dengan biarawan-biarawati, kita bersama-sama komitmen akan janji yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Semuanya itu tidak lain untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia merupakan bukti bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bukti bahwa Tuhan ingin supaya orang semua mengalami keselamatan. Mari kita menata kembali komitmen kita untuk kembali kepada Tuhan. Bertobatlah dan baharuilah hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian.